Shalom semua. Ya. Kita bersama-sama mengajarkan dengan berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan untuk pagi hari ini kembali Engkau kumpulkan anak kami sama-sama untuk kami boleh belajar kembali, dan sebelum kami belajar kami mau mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada-Nya. Oleh karena Tuhan, tolonglah kami yang sudah hadir dan mereka yang belum tiba. Tuhan, percepat langkah mereka untuk mereka juga rindu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, anak-anakku sekalian yang dikasih Tuhan, hari sekolah ini dan dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita mau bicara tentang anak muda. Ya. Banyak orang-orang muda yang tidak mengerti masa mudanya itu. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-127. Mazmur 127. Ayat yang keempat. Mazmur 127 ayat yang keempat. Bagaimana endingnya anak-anak muda kalau dengar? Mazmur 127 ayat 4. Yang mau berkata dua muka baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Seperti anak-anak masa di dalam lawa, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Ya, di sini dikatakan seperti anak panah. Ini sudah berapa kali saya sampaikan juga kepada kalian. Ya, kalau hidup kali di masa muda kalian ini di tangan pahlawan itu, siapa pahlawan kita? Yesus. Ya, kalau hidupmu ada di tangan Yesus, maka hidupmu tidak akan pernah meleset. Ya, bagikan anak panah di tangan seorang pahlawan. Ya, kalau dia tembakan itu jarak berapapun dia tepat di titik yang di tengahnya itu. Tapi kalau hidup Anda tidak mau di dalam Tuhan, apapun rencana yang diarahkan, rancangan yang kalian susun, cita-cita yang kalian buat akan meleset, tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena hidupnya tidak di dalam tangan Tuhan. Bagaimana supaya hidupmu ada di dalam tangan Tuhan? Ya, kemarin Yohanes 15 ayat 5 bilang apa? Kalau kamu tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu berbuah. Sebab di luar Yesus kamu tidak bisa berkata apa. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kalau kalian tiba-tiba kuat hari ini, hiduplah di tangan pahlawan. Bagaimana caranya hidup tangan pahlawan? Jangan pernah lupa berdoa. Jangan lupa membaca Alkitab. Itu yang disebut anak-anak muda di tangan pahlawan. Namanya anak pahlawan, palu terlambat. Katanya pahlawan, tawuran, merokok. Anak pahlawan itu punya disiplin yang tinggi. Ya, anak pahlawan itu kalau ada yang ngomong atau firman disampaikan jangan ngobrol. Itu namanya pahlawan. Itu namanya melecehkan. Paham nggak? Jadi kalau kau ingin disebut anak pahlawan, bawa nama pahlawan itu dengan baik. Kalau kita disebut anak jenderal, kenapa saya harus membawa nama baik jenderal bapak saya? Gak mungkin anak jenderal narkoba, betul nggak? Gak mungkin anak jenderal tawuran, gak mungkin anak jenderal itu bikin masalah. Tapi anak jenderal itu bikin namanya bagus, nama keluarganya harum. Jadi kalau kau ingin menjadi anak muda di tangan Tuhan, maka saya percaya hidupku tidak akan pernah meleset. Cita-citamu akan tercapai dengan baik. Angan-anganmu dan kerinduanmu akan tercapai. Ya, ini progres kompak bareng semua, bisa. Jangan. Ya, doa pagi amin-aminan. Hari ini doa, hari ini besok enggak lagi. Hari ini terlambat, besok enggak. Ini namanya amin-aminan. Orang yang seperti ini bukan disebut anak pahlawan. Bukan. Anak pahlawan itu membawa disiplin yang tinggi. Tidak cengeng, tidak gampang galau. Itu anak pahlawan. Diputusin tetap cita-cita. Amin. Jadi anak pahlawan itu jangan cengeng. Bawa nama baik keluargamu dengan baik. Nama Tuhan kita itu Yesus Kristus, pahlawan kita. Ya. Di dalam
Hakim 11, ya, itu ada anak muda disebut pahlawan. Siapa namanya? Kalian tahu? Dia punya latar belakang yang gak bagus. Dia anak perempuan sudah dibuang sama bapaknya, saudara-saudaranya. Tapi Tuhan berkata dia pahlawan perkasa. Ya, Mas, ya. Kenapa? Kalau dia lagi anak pahlawan, nggak disingkir. Ya, gimana nak? Kalau kamu berdiri dan duduk di hadapan presiden, terus kamu ngobrol digampar sama pasangan presiden, percaya itu baru di hadapan presiden. Karena lebih tinggi presiden dengan Tuhan. Kalau kau merasa Tuhan lebih tinggi, kenapa kau nggak percaya? Kenapa kau nggak mati? Masih juga ada yang membawakan nonton YouTube. Nah itu kalau ada malaikat yang malaikat bakal itu tokin kalian semua. Gak sopan lu firman Tuhan lagi disampaikan, ngobrol, baca WA dan seterusnya. Dan ini terlambat. Ya bagaimana? Oh sebenarnya pahlawan. Kayak gini ada orang bukan pahlawan kesiapan itu ya kan tadi sini ya. Anak pahlawan itu ranking pertama. Perhatikan, saya izin kalian nanti bulan 6 atau bulan 5 dilaporkan itu nomor 1. The best itu anak pahlawan. Jangan jumlahnya 30, jumlah kalian di nomor 29. Nggak ada artinya, nggak bisa pak, banyak yang pintar, kamu nggak pintar pasti. Emang mereka makannya beda, dia makan nasi, kamu makan nasi, kamu harus bisa. Kamu harus berkata, saya anak pahlawan. Coba bilang sama-sama, saya anak pahlawan, saya pasti menang. Yang ngomong kan pasti terjadi kemenangan, kata ngomong pasti kalah terus. Oleh itu saya ingin supaya kita menjadi anak pahlawan yang menang, bukan pecundang. Pecundang itu apa artinya? Pecundang itu gagal, hancur, masa depannya rusak, ya nggak jelas. Tapi janji Tuhan, rancangan Tuhan bagi kalian semua adalah masa depan yang penuh harapan. Saya baca tadi yang pagi, yang oke. Ya, 1, 2, 3, 4 orang. Ya, jadi rancangan Tuhan terjadi bagi engkau. Kalau ayat 12 dibaca nggak? Kalau kamu sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, maka rancangan Tuhan masa depan penuh harapan itu terjadi dalam hidupmu. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah gagal untuk membuat kalian sukses. Tuhan tidak pernah gagal untuk membuat kalian menjadi orang-orang yang berhasil. Yang membuat kalian gagal dan tidak berhasil adalah Anda sendiri. Saya ulangin, yang membuat kalian tidak berhasil mencapai sasaran adalah Anda sendiri. Pertama, malas berdoa, malas belajar, malas segala macam. Ya, jadi bukan yang membuat gak kamu berhasil dan apa beruntung itu bukan keluargamu atau pendetamu, bukan, tapi diri Anda sendiri. Kalau Anda ingin berhasil dan beruntung, apa kata Yosua 1:8? Kalau suka baca firman Tuhan, kalau suka mendengarkan firman Tuhan, hidupnya pasti berhasil dan beruntung. Oleh karena itu, pastikan hidupmu di tangan Allah. Ya, saya percaya kalau engkau selalu ada di tangan Tuhan, maka apapun menjadi kerinduanmu akan tercapai. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Anak-anak kami kelas 11-12 adalah anak-anak muda yang di tangan pahlawan. Itulah engkau sendiri, Tuhan Yesus. Jangan biarkan mereka di luar tanganmu ya Tuhan. Sebab di luar tanganmu mereka akan meleset. Mereka tidak akan mencapai sasaran. Mereka akan mengalami kegagalan Tuhan. Oleh karena itu aku berdoa untuk semua anak-anakku kelas 11-12 ini. Mereka menjadi orang-orang muda yang selalu ada di tangan Yesus. Sehingga hidup mereka berhasil. Terima kasih Bapak. Berkati mereka sepanjang hari ini belajar. Berikan kepada dan akal budi, hikmat dan pengetahuan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.